Halo Jebretim, gimana tengah pekannya nih? Merasa cukup terhiburkah dengan pertandingannya Champions League? Tapi kalau gue rasa yang cukup terhibur ini adalah Rizal ya. Yang baru follow-followan sama gue. Cie. Alah, Gimana Rizal terhibur? terhibur, at least gak sakit hati lah, Nggak sakit karena gak ikutan main kan kebetulan Iya. Liverpool ya. Lo bercanda, dia merahnya beneran kan? Karena emang gak ikutan main. Merahnya beneran nih. Nanti dia bawa perasaan. Deg-degannya beneran, Langsung jangan gitu sayang nih. dia Teti. Jangan, Baru jangan. follow-followan. Jangan. Iya dia. Mau ngomong apa? Ih Pak Haji, mentang-mentang sepatu baru ya diangkat terus. Skena, Gila. duduknya skena langsung. Tapi kalau ngomongin tadi malam ya, ada dua tim kalah, tim gue sama tim Aldi. Tapi yang tim Aldi tuh kayaknya nggak ada di headline mana-mana. Nggak. Rame di timeline. Biasa. Karena pasti tim gue yang akan dibully, tapi karena memang permainannya yang layak untuk dibully dari berbagai individual error. Tapi kita nggak akan bahas dari sana dulu, karena kita akan terbang ke Italia untuk membahas pertandingan antara Napoli versus Real Madrid, di mana Madrid sempat kesulitan, tapi akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan cukup meyakinkan. Kita akan bahas dari kipernya dulu deh. Kepa punya andil nggak menurut lo dari gol pertama Napoli, di mana dia harusnya bisa berbuat lebih baik, tapi ya di satu sisi dia di beberapa save lainnya cukup krusial gitu kan? Ya gue sepakat kalau dia punya andil dari segi kebobolannya, tapi overall sebenarnya permainan dia cukup bagus secara overall karena banyak save dia yang juga signifikan yang gue bilang menyelamatkan Madrid dari hasil imbang atau bahkan kekalahan gitu. Walaupun kalau dibilang Madrid dominan banget pun enggak juga, karena Napoli tetap beberapa kali bisa nyerang dan duel-duel Osimhen ternyata bahaya banget juga, nggak cuma pace tapi dari segi duel dia juga bahaya. Tapi balik ke Kepanya lagi, gue rasa Kepanya dari segi gol pertama itu error banget, dan ini yang seperti gue bilang, gue nggak terlalu percaya sama kiper ini untuk sebagai pengganti dari seorang Thibaut Courtois. Karena gimana pun dia ini terlalu error prone kalau gue bilang, terutama dalam segi dia deal with crosses ya, utamanya dari segi crossing dia tuh kelihatan lemah banget, dan juga dia nggak bisa mimpin di lini belakang itu di kotak penalti kalau crossing itu terlalu lemah. Jadi gue bilang untuk seorang pengganti Courtois ini gue rasa akan jadi musim yang sangat panjang bagi Real Madrid. Jelas nggak ada keraguan kalau dari segi shot stoppingnya, dari segi build up-nya mungkin kadang bagus, kadang jelek. Tapi gue rasa dari segi crossingnya, gue rasa dia bisa jadi sangat menderita. Kayak contohnya lawan si Atletico, itu kan crossing juga beberapa kali kayak expose banget. Tapi untuk match tadi malam gue rasa sayang banget ya, karena sebetulnya Real Madrid sendiri di musim ini kan punya kelemahan di 15 menit atau 20 menit pertama pertandingan. Biasanya mereka switch off, udah jadi habits lah bagi mereka, jadi kebiasaan. Dan di malam tadi sebenarnya bisa diatasi itu. Habitnya udah mulai hilang dalam beberapa pertandingan terakhir. 15 menit awal Real Madrid bisa terhindar dari situasi berbahaya dan sebagainya. Tapi harus dibayar mahal dengan blunder konyol dari seorang Kepa dan menempatkan Real Madrid dalam situasi yang sama sekali nggak perlu, gue bilang. Tapi kalau ngomongin soal pengganti kan pasti ya susah untuk mencari pengganti seorang Courtois, apalagi dia dipinjam dari Chelsea dengan ya, ibaratnya gratisan gitu kan. Ya what do you expect dari kiper pengganti yang memang nggak ada yang bisa gantiin Courtois kecuali lu bayar mahal gitu kan? Bentar, blunder konyol kayak gimana lo maksud? Deal, dia nggak perlu, kalau lu mau keluar dari area lu, pastiin lu menang untuk duel, gue rasa. Tapi dia nggak duel. Habit seorang kiper saat cross, yaitu dia punch the ball. Tapi itu dia udah kena tadi gambling, malam. kiper ada yang gagal, ada yang berhasil. Itu udah natural habitnya kiper seperti itu. Bukan blunder konyol, ada yang kadang berhasil, kadang enggak. Itu buat gue itu basic seorang goalkeeper. Mungkin komunikasi dengan back juga kurang tepat. Tapi abis begitu gagal, di mana si Kepa langsung ke posnya lagi. Banyak kiper yang begitu kalah panci, mukul bola, dia jatuh, dia kehilangan pos, tapi Kepa langsung tutup cover. Akhirnya kesundul sama backnya juga kan. Dan adanya Kepa semalam, berapa save-nya? Luar biasa bagus. Kita lihat tadi datanya, statistiknya, XG-nya Napoli ini lebih besar. Dan banyak sekali juga save-save dari Kepa ini luar biasa. Apalagi dengan kondisi back seperti itu. Back Madrid ini, wah udah kacau banget, gampang banget ke expose-nya. Ya kalau lu compare sama backnya Napoli ya sama-sama gampang ke expose. Karena si Ostergaard sama si siapa namanya itu satu lagi dari Brazil yang dari bukan Yang golin ini, yang duel awalnya. Red Bull juga tuh dibeli Red Bull. Itu juga kurang bagus. Apalagi semalam golnya itu rata-rata dari sisinya si Ostergaard akhirnya ke kanan. Kayak golnya si Vinicius dari situ juga, gol solorannya dari si Nathan juga, golnya dari si Bellingham juga, dan juga gol jarak jauh dari Valverde. Semua dari sisi sebelah kanan atau sebelah sisinya si Ostergaard. Kalau soal Kepa sendiri, apalagi dia datang dengan cap sebagai backup atau pengganti sementara dari Courtois. Ini Courtois, world the best goalkeeper mungkin saat ini. Apalagi kalau compare sama Onana, compare sama kenapa ketawa? Onana, lanjut dulu. Onana belum. Onana, terus juga kipernya Atletico, ya terus bagus, kiper luar biasa kan. Dan nggak gampang juga untuk menjadi backup seorang Courtois. Dan buat gue Kepa sejauh ini ya cukup
cukup oke. Tadi lu bilang juga sebenarnya dia bisa menghindari Madrid dari kekalahan. Ya. Buat gue udah bagus banget, dan kalau buat gue dia nggak begitu banyak andil dari gol pertama karena ini natural habit seorang goalkeeper. Dia coba untuk punch, sayangnya gagal, tapi dia langsung tutup dengan dia kembali ke posting kembali. Tapi kalau ngomongin Kepa, itulah namanya kiper bisa berbuat kesalahan, tapi di pertandingan ini juga dia banyak bikin save yang membuat Madrid terhindar dari kekalahan. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana hero seorang Bellingham, nggak cuma di Liga, tapi di Liga Champions pun dia bisa menunjukkan bahwa dia di Eropa nggak gugup ketika membela panji Real Madrid yang memang harusnya biasanya main-main Inggris sih ketika membela Madrid butuh waktu berapa lama, dan dia dari awal bahkan Liga Champions pun bisa nyetel. Walaupun menurut gue unik nih pemainnya, badan besar, kelihatannya kayak gresek-grusuk, tapi bisa lewat meliuk-liuk dengan kakinya. Sebenarnya lo melihat apa yang bisa dieksplor dari seorang Bellingham buat Ancelotti gitu di musim ini? Gue rasa dia ngalamin improvement yang luar biasa di bawah Ancelotti. Gue salut, gue termasuk orang yang meremehkan dia di awal musim Ancelotti ini. Gue nggak yakin dia bisa ngepoles squad yang udah pada menua. Sekarang squadnya udah transisi menuju pemain-pemain muda. Tapi ternyata dia ibaratnya apa ya, build a team around Bellingham gitu. Kalau gue lihat dengan taktiknya yang sekarang ada. Abis itu dilihat dari golnya semalam pun bukan cuma gol semalam doang. Gol-gol sebelumnya sendiri Madrid itu ciptakan, kalau kita lihat di kotak penalti itu cuma kontribusinya cuma Bellingham, Rodrigo, dan Vinicius. Mereka bertiga aja cukup untuk bikin kerusakan gitu untuk lini belakang lawan. Dan kalau soal Bellingham sendiri yang paling improve gue lihat ya dari segi golnya, gol dan assistnya, dari segi kontribusi, involvement lah, dari segi gol. Karena kenapa gue bilang itu improvement banget? Mungkin di Dortmund dia sebelumnya tampilnya lebih dominan di tengah, tapi banyak kontribusi jemput bola ke belakang juga, jemput bola ngelebar ke kanan kiri. Tapi di Madrid dia punya space yang jauh lebih besar ketimbang dia main di Dortmund. Bayangin aja datanya di Liga sekarang, di La Liga dia udah nyetak sekitar 6 gol 7 gol. Sedangkan dia baru main sekitar kan cuma baru berapa pekan ini La Liga, 8 pekan 7 pekan dia udah nyetak 6 gol. Sedangkan kalau kita bandingin di Dortmund selama 98 game dia itu nyetak sekitar 12 gol 13 gol. Berarti bisa dikatakan 50% gol dia itu udah diciptakan sama banyaknya ketika di Dortmund gitu. Jadi gue rasa dari segi improvement ini pemain yang luar biasa banget perkembangannya, terutama perkembangan dari segi individu dia sendiri. Gimana dia bisa mengembangkan cara dia, insting dia untuk mencetak gol, karena banyak banget golnya musim ini datangnya di momen-momen yang gue bilang krusial banget. Bahkan dia bisa on his own mengubah keadaan. Menurut gue itu udah dia di umur 20 tahun, gue masih nggak nyangka juga umur dia masih 20 tahun sampai sekarang ini, karena udah denger dia bertahun-tahun dan sekarang dia masih bisa berkembang lagi. Ini massive player menurut gue. Keyakinan Perez dan Ancelotti terhadap Bellingham kah yang membuat akhirnya Perez dan Ancelotti akhirnya yakin mereka nggak perlu beli striker lagi, karena mereka yakin dengan ada Vinicius, Rodrigo, dan Joselu ditambah Bellingham mereka bisa mengeksplor di musim ini tanpa harus ngabisin banyak duit sambil menunggu Mbappe musim depan. Oh tentu Perez dan Ancelotti tahu mereka perlu striker. Mereka tahu mereka perlu striker, cuman kondisinya nggak semudah itu karena Madrid nggak pengen sekedar mendapatkan striker biasa gitu. Mereka pengen mendapatkan seorang Mbappe. Ya kita ketahui kejadiannya lah sampai kenapa Mbappe nggak jadi ke Madrid kemarin. Dan peran Bellingham sebenarnya kalau dibilang improvement terbaiknya adalah buat gua justru bukan dibikin gol, Zal. Karena kalau bikin gol, ya dia plot sebagai nomor 10 di belakang striker. Peran dia ya emang tugas utamanya saat ini adalah menciptakan assist atau bikin gol. Jadi buat gua ya udah emang perannya seperti itu, walaupun peran asli dia sebagai 6 atau 8. Di mana dia tugas utamanya adalah membaca pertandingan, read the play, memotong bola. Kayak semalam juga dia motong bola ngasih umpan ke Vinicius. Cara dia memandang pertandingan, cara dia membaca pergerakan lawan itu yang sebenarnya sulit dimatematikakain, Zal. Karena peran kayak Hendo, peran kayak Declan Rice mungkin kesannya kayak nggak ngapa-ngapain di lapangan, cuman peran dia ngebaca pertandingan, mengkonstruksi sebuah pertandingan itu tuh yang soft skill dari pemain midfielder. Itu yang mungkin nggak kelihatan karena orang kan taunya cuma ya berapa assist lu, berapa midfield, berapa gol lu, itu yang mungkin kelihatan. Cuman bakal nggak fair kalau nanti si Bellingham ini nggak bikin gol atau nggak bikin assist, karena tugas utama dia bukan itu. Dia mengkonstruksi sebuah lini tengah yang sejauh ini buat gua belum bagus-bagus banget. Buat lawan Union Berlin kita lihat kerepotan sekali lini tengahnya, macet banget. Karena emang semuanya ditugaskan kepada seorang Bellingham. Begitu bola dari belakang dapat langsung ke Bellingham terserah mau ngapain. Ini nggak bisa gitu. Masalahnya yang bagus sekarang di Madrid ini buat gue sejauh ini ya bagus banget ya Bellingham doang. Timnya ini nggak step up selevel sama Bellingham, padahal kelihatan di game semalam menghadapi Napoli itu backnya Napoli kelihatan sekali gugup menghadapi Bellingham ini. Waktu dia lagi soloran nggak ada yang mau ngambil.
takut sekali dia mundur sampai akhirnya Bellingham yang kayak Panji bilang tadi Ji, kayak mau jatuh, Iya, kayak mau berat, gerusuk, tapi tapi dapet. dapet Iya. karena emang back lawannya nggak ada yang mau challenge gitu. Dan tim lainnya juga rekan timnya nggak mencoba untuk oke, kita bisa di posisi yang bisa visible untuk dioper. Nah ini buat gue bakal jadi masalah karena nggak semua pekan atau nggak semua pertandingan Bellingham bakal sebagus malam. Dan kalau soal Bellingham, gue nambahin dari Aldi ya, ini pentingnya eye test kan kalau Iya. gue bilang biasanya. Karena gue sepakat untuk Bellingham sendiri sebenarnya di musim-musim dia bersama Dortmund, kurang lebih 3 musim, kontribusi terkuat dia itu ya sebenarnya tackle, abis itu reading the game, counter pressing dia kuat banget, duel udaranya pun kuat. Menurut gue tuh aspek-aspek yang kadang nggak diperhatiin dari seorang midfielder khususnya. Jadi menurut gue Bellingham ini ya soon to be bakal jadi pemain yang sangat-sangat komplit apabila dia bisa melengkapi gol dan assist-nya itu. Karena kalau dari segi peran dia sebagai midfield, ini udah hampir komplit lah. Dia bisa tackle, dia bisa build up dari belakang, dia bisa jemput bola untuk build up. Di Inggris pun dia udah menunjukkan permainan seperti itu. Jadi menurut gue di musim ini kita akan melihat versi Bellingham yang lebih baru dibanding musim-musim sebelumnya. Dan gue rasa salah satu kontribusinya yang tadi gue bilang itu gol itu meningkat drastis dari seorang dia. Dan kalau soal tadi yang Bang Aldi bilang itu Tapi kan mungkin nggak menurut lu dia akan menjadi gelandang yang lebih sekarang akan transformasi jadi gelandang yang lebih attacking gitu. Gua rasa Ya, mungkin kayak Kakak aja. dulu lah. Walaupun Kakak emang awalnya kan emang striker jadi Ya, attacking ya, tapi lebih itu. jumlah golnya waktu di AC Milan kan meningkat drastis jadi kayak striker. Menurut lu dia akan menjadi peran seperti itu nggak di Real Madrid? sangat mungkin. Dan yang terlebih lagi pentingnya dari seorang Bellingham yang tadi Bang Aldi udah sebut itu reading the game segala macam, nggak ada yang hilang menurut gue dari seorang Bellingham. Walaupun dia perannya lebih maju sebagai number 10, tapi peran-peran dia untuk membaca permainan, tackle itu nggak ada yang hilang sama sekali. Jadi menurut gue ini akan jadi suatu kelebihan apabila lu punya pemain seperti ini gitu. Lu bisa tipe pemain yang bisa memecah kebuntuan, abis itu tipe jangkung lu bisa duel udara, berani untuk tackle segala macam. Ini pemain komplit lah kalau gue Dan bilang. hebatnya Madrid saat menghadapi Las Palmas diistirahatkan. Yes. Menghadapi Girona main karena disiapkan untuk menghadapi Liga Champions. Ini lo gue bilang, pemain hebat itu jangan terlalu overuse. Apalagi pemain muda. Apalagi pemain Terus muda. ngomongin Bukayo Saka ya maksudnya? Ya, bridging. Sorry. Nanti kita bahas Nah itu. itu dia, dia betul lawan Las Palmas, diistirahatin. Karena nggak bisa main week in week out terus. Yep. Bakal capek. Iya, tapi kalau dari si Napoli sendiri kan sebenarnya dia memulai dengan bagus, tapi tadi Aldi bilang justru di saat dia memulai dengan bagus kayaknya back-backnya kayak nggak kayak punya apa ya, ketakutan, nggak berani challenge dan akhirnya salah oper lah si kaptennya bahkan yang salah oper Dilo, kan, terus ya. juga dia nanganin Bellingham sampai akhirnya dia melakukan pergantian pemain. Menurut lo apa yang salah dari kemarin Napoli ketika mereka sudah memulai game dengan awal dengan baik, kok banyak kesalahan sampai akhir pergantian pemainnya juga nggak efektif menurut gua. Buat gue dari Kepanya sendiri bagus karena beberapa peluang karena Napoli bukan nggak bikin peluangnya mungkin lebih ada banyak dari beberapa Napoli. lah, Makanya yang tadi XG juga lebih besar. Cuman ya satu kipernya Madrid semalam luar biasa Kepa dan aliran bola juga dari belakang ke tengah kadang-kadang mentok. Karena lini tengahnya Madrid baik Tchouaméni maupun si Kroos semalam juga cukup bagus gitu memotong memotong arah bola. Begitu sampai ke Kvaratskhelia ya dulu main oke tuh udah bakal nyampe ke Osimhen. Ya ke Osimhen begitu udah man to man sama kiper ya hampir kemungkinan kejadian gol atau paling nggak menjadi masuk ke shot on target. Di luar itu, satu pertandingan ini Madrid emang nampak tidak dominan walaupun secara penguasaan bola 50-50 selama 90 menit. Cuman Napoli nampak karena bermain di kandang juga mereka eager untuk menguasai jalan laga dan emang kelihatan sekali sampai menit akhir pun Napoli dan Madrid ini kita masih belum ketahuan siapa pemenangnya karena baik Napoli dan Madrid nggak menunjukkan level yang sangat amat berbeda sih. Gue nambahin dari segi Napolinya gue rasa yang kurang banget ya dari segi midfieldernya, dari segi dia biasanya musim lalu kalau situasi kayak Bellingham tadi malam biasanya professional foul, biasanya ngelakuin apalagi si Zambo Anguissa itu. Kamu malah menghindar, Iya, bukan malah- dia tarik sekalian dari belakang kan, Iya, udah malah, tahu posisinya malah danger terlalu kayak gitu. terlalu mudah jadinya bagi Bellingham untuk ngelewatin. Bahkan ada peluang sebenarnya si Zambo Anguissa ini ngelakuin professional foul, jatuhin, ambil kartu kuning, fine. Tapi mungkin yang menjadi catatan bagi gue, di musim lalu hal-hal seperti itu merugikan Napoli. Di fase knockout hasilnya pemain-pemain yang tadinya biasanya rutin mereka ngelakuin professional foul, akhirnya kena akumulasi kartu macam si Zambo musim lalu kena juga, Kim Min-jae juga sempat kena akumulasi kartu. Gue rasa hal itu yang menjadi agak mempengaruhi dari segi defensif Napoli dari segi transisi karena para pemainnya jadi berkurang gitu kualitas mereka dalam melakukan professional foul karena biasanya itu jadi faktor terkuat mereka di musim lalu. Mungkin Rudi Garcia sama Spalletti punya cara berbeda untuk Segi defense, transisi defense-nya, defense ya. bisa jadi. Padahal gitu. harusnya ini laga yang mereka harusnya fight banget ya, karena Iya. kan kalau di berikutnya kan lawan Union sama Braga harusnya di atas kertas mereka harusnya lebih bisa bermain dengan gaya mereka sendiri tanpa harus memainkan professional foul seperti itu. Kan? Mungkin karena ya udahlah ini kita bisa lolos sebagai runner up juga Napoli gitu. Main safe Main sebenarnya safe. khususnya segala macam. Oke, itu dia dari Napoli juga Madrid, Nes. Benar, dan setelah ini Panji kita juga masih akan ada bahasan kelompok sirkus dari Inggris. Nah, makanya jangan kemana-mana aja berarti. Marang, Bang.